Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Arif Umami selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pasca Panen. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rencana proyek kami yaitu dengan judul Pengawetan Buah Pepaya, Carica Papaya L, menggunakan perlakuan kitosan dan kemasan plastik wrapping. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5. Saya sendiri Saskia Khalila Cahyani dengan NIM akhir 154. Saya Kayla Zahra dengan NIM akhir 035. Saya Yuninda Wulandari dengan NIM akhir 069. Dan saya Musli Fauzi dengan NIM akhir 189. Oke, selanjutnya mengenai latar belakang. Pepaya atau carica pepaya merupakan tanaman tropis yang berasal dari kawasan tropis Amerika, diperkirakan berasal dari kawasan sebelah selatan, yaitu Meksiko. Tanaman sebelah selatan Meksiko, tanaman pepaya termasuk jenis carica yang berasal dari keluarga Caricaceae. Tanaman pepaya ini digemari karena rasanya yang manis, kandungan nutrisi yang tinggi, dan mengandung pervitamin A. Pepaya termasuk dalam buah klimaterik yang mana dapat tumbuh sepanjang tahun. Buah klimaterik ini merupakan buah yang mengalami peningkatan produksi CO2 seiring dengan pemasakan buah disertai tingginya produksi gas etilen. Buah pepaya dengan laju respirasi yang tinggi ini akan mudah rusak dan daya simpannya rendah. Umur simpan buah pepaya ini termasuk relatif singkat, yaitu sekitar 3 hingga 5 hari pada suhu ruang. Kondisi ini dapat menyebabkan kerugian selama proses distribusi dan konsumsi akibat menurunnya mutu dan kualitas buah. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penanganan pasca panen yang efektif untuk memperpanjang umur simpanan pepaya tanpa mengurangi kualitasnya. Salah satu alternatifnya yaitu dapat diterapkan dengan penggunaan bahan alami seperti kitosan yang bersifat antimikroba dan mampu membentuk lapisan pelindung pada permukaan buah pepaya. Selain itu juga bisa dengan menggunakan plastik wrapping, respirasi, dan menjaga kelembapan buah pepaya. Dengan kombinasi kedua metode tersebut diharapkan mampu memperpanjang masa simpan buah pepaya secara efektif dengan tetap mempertahankan kualitasnya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari proyek yang akan kami lakukan. Untuk yang pertama itu menguji efektivitas kitosan dalam memperpanjang umur simpan pepaya. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh pengemasan terhadap kualitas pepaya. Dan yang terakhir itu menentukan kombinasi perlakuan terbaik antara kitosan dan kemasan. Selanjutnya manfaat yang pertama yaitu melatih kemampuan dalam merancang dan mencoba metode pengawetan buah yang efektif. Yang kedua, menambah wawasan tentang bagaimana kitosan dan kemasan plastik itu bisa membantu memperpanjang umur simpan pepaya. Dan terakhir, memberikan pengalaman dalam mengevaluasi kualitas buah selama proses penyimpanan, baik itu dari penampilan dan daya simpannya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup mengenai proyek yang akan kami laksanakan. Untuk objeknya sendiri itu adalah buah pepaya yang telah dipanen pada tingkat kematangan 10-20%. Nah, pada tingkat kematangan ini itu ditandai dengan adanya semburat warna kuning pada kulit buahnya. Pada tingkat kematangan ini itu buah sudah cukup tua atau matang fisiologis, namun belum terlalu matang sehingga masih memiliki tekstur yang agak keras sehingga masih baik untuk disimpan sehingga umur simpannya nanti itu bisa lebih panjang. Nah, untuk perlakuannya sendiri itu adalah kombinasi edible coating kitosan dan plastic wrapping, di mana nanti akan menghasilkan tiga perlakuan, yaitu P1, P2, dan P3. P1 sendiri itu nanti akan diberikan kitosan tanpa kemasan wrapping, kemudian P2 nanti hanya akan diberikan kemasan wrapping tanpa kitosan, dan P3 adalah kombinasi dari kitosan dan kemasan wrapping. Untuk parameternya sendiri itu terdiri dari tiga parameter pengamatan. Yang pertama itu ada tekstur, terus yang kedua ada warna kulit buah, dan yang terakhir adalah masa simpan. Untuk yang selanjutnya adalah rencana proyek yang akan kita lakukan.
dengan 3 perlakuan. Setiap perlakuan itu 3 ulangan dengan melakukan teknik aplikasi menyemprotkan kitosan citasil pada seluruh permukaan kulit buah secara merata dan anginkan, kemudian dikemas menggunakan plastik wrapping disesuaikan dengan perlakuan. Selanjutnya, penyimpanan dilakukan pada suhu ruang yang terhindar dari sinar matahari langsung. Lalu pengamatan dilakukan setiap hari selama 1 minggu hingga buah menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau tidak layak konsumsi. Parameter tekstur yang kita amati yaitu tekstur keras, lunak, daun, dan lunak berair. Kemudian yang kedua yaitu parameter warna kulit buah dengan ciri warna hijau kekuningan, kuning cerah, dan kuning orange. Yang ketiga, parameter masa simpan dihitung pada awal simpan hingga hari ketika buah mengalami perubahan dan tidak layak konsumsi. Setiap pengamatan dilakukan dokumentasi untuk mendukung data hasil pengamatan yang telah didapatkan. Oke, selanjutnya hal yang diharapkan dalam kami memberikan perlakuan tersebut, yang pertama yaitu memperpanjang masa simpan buah pepaya. Jadi perlakuan kombinasi kotosan dan plastik wrap diharapkan mampu menunda kerusakan buah pepaya, memperlambat proses pematangan, dan mempertahankan kesegaran buah lebih lama dibandingkan perlakuan tunggal atau tanpa perlakuan. Yang kedua, yaitu dapat mempertahankan tekstur buah. Jadi diharapkan buah dengan perlakuan kombinasi itu tidak cepat menjadi lunak, sehingga tekstur tetap baik dan layak untuk dikonsumsi. Terus yang ketiga, yaitu menjaga warna kulit buah. Jadi warna kulit buah yang lebih lambat berubah menjadi kuning atau kecoklatan menunjukkan perlambatan proses pematangan dan pembusukan yang diharapkan tercapainya terutama pada perlakuan kombinasi kitosan dan wrap. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan perlakuan paling efektif. Dari ketiga perlakuan tersebut bisa diharapkan kombinasi kitosan dan wrap menunjukkan hasil terbaik dalam menjaga mutu buah pepaya selama penyimpanan. Itu tadi presentasi dari kelompok kelima. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.